Perkenalkan, nama saya Siska Nababan dengan NPM E1J023026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Produk Hortikultura Organik. Produk hortikultura organik adalah hasil pertanian hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanam obatan yang dibudidayakan tanpa menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida, herbisida, dan pupuk buatan. Adapun ciri produk hortikultura organik, yang pertama itu tidak mengandung residu bahan kimia sintetis, yang kedua itu menggunakan pupuk pestisida alami seperti pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk nabati. Yang ketiga ada proses produksinya memperhatikan keseimbangan ekosistem. Adapun tujuannya yang pertama itu menyediakan pangan yang sehat dan aman konsumsi, bebas dari residu bahan kimia sintetis. Yang kedua itu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia pertanian seperti pestisida dan pupuk sintetis. Yang selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi kesehatan, lebih aman dikonsumsi dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan bebas residu kimia. Yang kedua itu bagi petani dan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani terhadap pertanian berkelanjutan. Selanjutnya ada proses produksi dari benih hingga panen organik. Yang pertama itu seleksi benih. Pastikan benih yang akan kita tanam itu bebas dari penyakit. Kedua itu ada pemeliharaan tanaman, menggunakan pupuk kompos dan pestisida untuk menjaga kesehatan tanaman. Yang ketiga itu ada pemupukan, kombinasikan dengan cairan mol atau pupuk hayati untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat itu ada panen dan pasca panen. Pemanenan dilakukan dengan waktu yang tepat untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk. Selanjutnya tantangan dan hambatan. Yang pertama itu biaya produksi. Modal awal yang lebih tinggi dibandingkan produksi konvensional. Yang kedua waktu panen, proses lebih lambat dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga itu ada pemasaran, keterbatasan akses dan edukasi konsumen mengenai organik. Halo semua, perkenalkan nama saya Goodman Siombing, NPM saya E1J023084. Saya dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas mengenai hortikultura dan kesehatan. Kita akan masuk ke pendahuluan. Definisi hortikultura sendiri itu cabang pertanian yang mencakup buah, sayur, tanaman obat-obatan, dan maupun tanaman hias. Nah, definisi kesehatan sendiri kondisi fisik, mental, sosial yang optimal. Apa keterkaitan dari keduanya? Keterkaitan antara hortikultura dan kesehatan semakin relevan di era modern ini. Hortikultura sebagai sumber nutrisi. Nah, sayuran dan buah sebagai sumber vitamin, mineral, dan antioksidan. Konsumsi rutin dapat mencegah berbagai penyakit, contohnya penyakit degeneratif dan contohnya sendiri itu seperti wortel mengandung vitamin A, jeruk kaya akan vitamin C, dan bayam kaya akan kandungan zat besi. Hortikultura sebagai kesehatan mental. Nah, berkebun meningkatkan ketenangan dan mengurangi stres. Nah, studi menunjukkan aktivitas hortikultura membantu mengatasi depresi ringan. Dan yang terakhir, terapi hortikultura untuk lansia dan pasien pemulihan. Tanaman obat dalam hortikultura. Pemanfaatan tanaman seperti jahe, kunyit, dan temulawak sudah tidak asing lagi di lingkungan kita, dapat dijadikan obat-obatan. Digunakan dalam pengobatan tradisional maupun modern, mendukung gaya hidup yang sehat berbasis herbal. Urban farming dan gaya hidup sehat. Pertanian hortikultura di era perkotaan itu seperti hidroponik, vertikultur, dan lain-lain. Akses langsung ke pangan sehat, memberi peluang relasi dan aktivitas. Manfaat lingkungan dari hortikultura. Tanaman hortikultura sendiri menyerap CO2 dan memproduksi O2, mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara, mendukung ekosistem mikro seperti lebah, kupu-kupu, dan lain-lain.
Hortikultura dalam pencegahan penyakit. Konsumsi serat dari sayuran dan buahan dapat mengurangi kanker usus. Antioksidan mencegah penuaan dini dan kerusakan sel. Detoksifikasi alami dari buah dan rempah-rempah. Tantangan dan solusi yang harus kita hadapi. Nah, tantangan dalam hortikultura dalam kesehatan ini, lahan sempit, kurangnya pengetahuan, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Solusinya, memberikan edukasi terhadap masyarakat ataupun petani, dan serta memperkenalkan inovasi teknologi, dan serta dukungan pemerintah langsung. Sekianlah hasil presentasi saya mengenai hortikultura dan kesehatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nur Fitriani, NPMS 1J023024. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hortikultura dan terapi. Adapun pengertian dari hortikultura adalah kegiatan bercocok tanam yang menggunakan media tanam dengan tujuan yang beragam, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan hingga penataan lingkungan. Selain itu, hortikultura juga dimanfaatkan sebagai teknik terapi untuk mendukung pemulihan fisik dan mental pada individu. Hortikultura terapi adalah salah satu teknik intervensi yang menggunakan media tanam, aktivitas berkebun, dan kedekatan dengan alam yang digunakan sebagai program terapi dan rehabilitas menurut David 1994. Selanjutnya, ruang lingkup hortikultura dan terapi. Ruang lingkup hortikultura dan terapi meliputi budidaya sebagai berbagai jenis tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat, serta tanaman hias. Sementara itu, terapi hortikultura mengarah pada penerapan aktivitas berkebun untuk tujuan terapeutik yang melibatkan kontak dengan tanaman dan alam sebagai bagian dari proses rehabilitas. Menurut Heller dalam Simpson dan Strauss 1998, terapi hortikultura dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti rumah sakit, sekolah, industri, greenhouse, penjara, dan panti sosial. Selanjutnya, isu dan tantangan. Tantangan utama dalam penerapan terapi hortikultura adalah kurangnya pemahaman tentang manfaatnya dalam rehabilitas dan terapi kesehatan, terbatasnya tenaga ahli terlatih, serta minimnya fasilitas yang mendukung. Dari sisi hortikultura, tantangan termasuk keterbatasan lahan dan ketidakpastian iklim yang mempengaruhi hasil pertanian. Meskipun demikian, terapi hortikultura memiliki potensi besar untuk membantu orang yang mengalami gangguan fisik atau mental serta lansia dalam pemulihan. Tujuan dari hortikultura dan terapi. Hortikultura bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian, pemenuhan pangan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks terapi hortikultura, tujuannya adalah untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental dengan membangun kedekatan antara manusia dan alam. Berdasarkan Stress Recovery Theory (SRT), Lu dan teman-teman berpendapat bahwa menghabiskan waktu di alam dapat menghilangkan stres. Sedangkan menurut Attention Restoration Theory (ART), interaksi dengan tanaman mengalihkan perhatian dari emosi negatif dan membantu mengurangi gejala depresi. Menurut Ken Mochi et al. 2019. Terapi ini juga berfokus pada peningkatan fungsi fisik,
keterhubungan sosial di antara peserta. Menurut Zhang et al. 2022. Contoh penerapannya. Contoh penerapan terapi hortikultura meliputi berbagai setting seperti rumah sakit, panti sosial, institusi psikiatri, sekolah, dan tempat rehabilitas. Terapi ini memberi manfaat berupa peningkatan keterampilan motorik, rasa tanggung jawab, kemampuan untuk menghadapi kegagalan dan keberhasilan, serta ekspresi diri. Menurut Peterman et al. 2005. Program ini juga bermanfaat untuk orang dengan disabilitas fisik maupun mental lanjut usia, serta mereka yang mengalami ketergantungan zat dan penyimpanan sosial. Terapi hortikultura berfokus pada pemberian kesempatan kepada individu untuk terlibat dalam kegiatan berkebun dan interaksi dengan tanaman. Bagian penutup yaitu hortikultura dan terapi. Hortikultura memberikan manfaat ganda bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi antara bidang pertanian dan terapi, manfaat yang lebih luas dapat dirasakan oleh banyak kelompok masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan rehabilitas atau pemulihan. Dukungan yang kuat dari berbagai sektor sangat diperlukan untuk memastikan pengembangan dan keberlanjutan kedua bidang ini. Sarannya yaitu hortikultura dan terapi hortikultura perlu dikembangkan lebih luas dengan melibatkan berbagai institusi seperti sekolah dan rumah sakit, serta didukung oleh tenaga profesional lintas bidangnya. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan memanfaatkan melalui edukasi dan pelatihan. Pendekatan berbasis komunitas dan penelitian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini. Berikut referensi daftar pustaka yang saya masukkan ke dalam PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minara, NPMP 1Z023515. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kualitas produk hortikultura. Kualitas produk dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumennya. Kualitas produk dapat diukur berdasarkan sejauh mana produk tersebut dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Konsumen yang merasa puas dengan kualitas produk cenderung membeli produk tersebut lagi dan merekomendasikan kepada orang lain. Kualitas produk hortikultura juga dapat diartikan sebagai tingkat kecocokan dan kemampuan produk hortikultura untuk memenuhi standar mutu keamanan serta harapan konsumen dalam hal penampilan, rasa, tekstur, dan kesegaran. Kualitas ini juga mencakup aspek keberlanjutan dan kebersihan produk yang dihasilkan dari proses pertanian yang baik. Ruang lingkup isu dan tujuan. Ruang lingkup isu kualitas produk hortikultura meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pemenuhan standar mutu. Produk hortikultura dapat memenuhi kriteria mutu seperti ukuran, bentuk, warna, dan tingkat kerusakan. Tujuannya agar produk konsisten, layak jual, dan sesuai dengan standar nasional atau internasional. Yang kedua itu keamanan. Produk harus bebas dari residu pestisida berlebihan, mikroba berbahaya, atau kontaminan lain. Yang ketiga yaitu kesegaran produk untuk memenuhi harapan konsumen. Kesegaran mencerminkan kualitas fisik dan fisiologis produk hortikultura yang masih terjaga setelah panen. Ini meliputi tekstur, warna alami, aroma, dan kandungan nutrisi. Selanjutnya tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat daya saing di pasar, serta memastikan keberlanjutan produksi dan distribusi produk hortikultura yang berkualitas tinggi. Uraian materi.
Kualitas produk hortikultura merujuk pada tingkat kemampuan suatu produk untuk memenuhi suatu standar mutu, keamanan, kesegaran, dan keinginan konsumen. Kualitas ini mencakup berbagai aspek seperti tekstur, rasa, warna, ukuran, dan kebersihan produk yang dihasilkan dari proses pertanian yang baik dan penanganan pasca panen yang tepat. Selain itu, kualitas produk hortikultura juga harus memenuhi standar keamanan pangan untuk memastikan tidak mengandung bahan berbahaya dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengendalian mutu selama proses produksi, mulai dari penanaman, panen, hingga penanganan pasca panen, sangat penting untuk menjaga kualitas produk agar tetap optimal dan memenuhi harapan pasar serta konsumen. Teknologi dan inovasi dalam metode pertanian serta penanganan pasca panen melainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas produk hortikultura agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Inovasi seperti pertanian presisi, seperti sistem irigasi otomatis dan budidaya hidroponik memungkinkan efisiensi penggunaan input serta menghasilkan tanaman yang lebih seragam dan berkualitas tinggi. Di sisi lain, teknologi pasca panen seperti penyimpanan dingin, sortasi otomatis, dan pengemasan cerdas berperan dalam mempertahankan kesegaran, mencegah kerusakan, serta memperpanjang umur simpan produk. Dengan penerapan teknologi tersebut, produk hortikultura tidak hanya memenuhi standar mutu yang diinginkan pasar, tetapi juga memiliki nilai tambah dengan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian. Kesimpulannya, kualitas produk hortikultura merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan keputusan pembelian. Kualitas ini meliputi aspek mutu, keamanan, kesegaran, dan penampilan produk yang harus memenuhi standar yang ditetapkan serta harapan pasar. Pengendalian mutu selama proses produksi dan penanganan pasca panen sangat berperan dalam menjaga kualitas produk agar tetap optimal dan kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Saran yang pertama itu, petani dan pelaku usaha hortikultura perlu meningkatkan penerapan teknologi dan metode pertanian yang dapat meningkatkan mutu dan keamanan produk. Yang kedua, pentingnya pengawasan dan pengendalian mutu secara ketat selama proses produksi dan distribusi agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Yang ketiga, diperlukan inovasi dalam penanganan pasca panen untuk mempertahankan kesegaran dan penampilan produk sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar. Yang keempat, edukasi dan pelatihan kepada petani tentang standar mutu dan keamanan produk hortikultura sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas produk secara keberlanjutan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empalian, NPM 1J023014. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fluktuasi pasar produk hortikultura. Langsung saja kita ke materi. Menurut Yuliani, pada tahun 2023, fluktuasi pasar produk hortikultura adalah perubahan harga dan ketidaktersediaannya komoditas hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias secara tidak menentu dalam waktu yang sangat singkat. Hartono dan Pratama menambahkan juga pada tahun 2023 bahwasanya fluktuasi ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor musiman. Nah, beberapa faktor itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan yang berdampak pada pendapatan para petani, efisiensi rantai pasok, dan harga jual produk pada tingkat konsumen. Selanjutnya ada faktor penyebab fluktuasi. Apa saja faktor penyebab fluktuasi dan mengapa fluktuasi tersebut dapat terjadi? Yang pertama ada faktor musiman. Fluktuasi harga dapat terjadi karena faktor musiman. Mengapa demikian? Pada musim panen yang melimpah, maka harga produk hortikultura akan cenderung turun karena tingginya pasokan. Maka sebaliknya, jika saat musim paceklik atau saat hasil panen berkurang atau menurun, maka harga akan naik akibat terjadinya pasokan atau terbatasnya pasokan dari produk tertentu. Yang kedua ada faktor permintaan dan penawaran. Harga akan dipengaruhi oleh hubungan antara permintaan dan penawaran di pasar. Mengapa demikian? Jika permintaan melebihi pasokan, maka harga akan naik drastis. Maka sebaliknya, jika pasokan melebihi permintaan, maka harga akan turun sangat drastis. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti impor, subsidi, dan pembatasan impor yang diterapkan pemerintah dapat sangat mempengaruhi stabilitas pasar atau harga di pasaran.
Contohnya, misalnya pemerintah menerapkan kebijakan subsidi untuk komoditas tertentu. Kita ambil contoh cabai, maka dapat menurunkan harga di tingkat konsumen dan melindungi petani dari fluktuasi yang sangat tajam. Yang keempat, ada faktor eksternal, kondisi cuaca yang sangat ekstrim, bencana alam, pergeseran tren konsumen yang dapat menyebabkan fluktuasi yang sangat-sangat signifikan. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwasanya situasi di pasar tersebut lagi situasi fluktuasi atau dalam situasi yang fluktuasi. Nah, berikut ada ciri-ciri yang sangat mencerminkan bahwasanya suatu pasar tersebut atau suatu barang tersebut atau suatu harga tersebut dalam masa fluktuasi. Yang pertama, ada perubahan harga yang sangat drastis. Salah satu ciri utama fluktuasi pasar adalah perubahan harga yang sangat cepat dan signifikan dalam waktu yang sangat singkat, baik naik maupun turun. Ini sering terjadi pada produk hortikultura musiman seperti cabai, tomat, dan sayuran. Kita ambil contoh pada saat menjelang Natal atau menjelang Lebaran. Cabai yang dulunya yang awalnya 1 kilo cuma hanya 25.000, maka pada saat menjelang Lebaran atau Natal bisa meningkat menjadi harga 50.000 per kilo. Itulah yang disebutkan perubahan harga yang sangat drastis pada masa waktu tertentu. Yang kedua, ada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga juga dapat dilihat dari ketidakseimbangan antara dua komponen tersebut. Misalnya, saat musim panen melimpah, pasokan tinggi tetapi permintaan tetap sama, sehingga harganya turun, maka sebaliknya. Yang ketiga, ada fluktuasi musiman. Fluktuasi pasar sering terjadi seiring dengan pergantian musim, di mana produk hortikultura tertentu sangat melimpah pada musim panen dan berkurang pada musim lainnya. Hal ini menyebabkan cenderung naik atau turunnya secara periodik. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dan pengaruhnya. Dalam menghadapi fluktuasi atau dalam situasi yang sedang fluktuasi, kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap harga di pasaran atau harga pasokan yang ada di pasar. Yang pertama, pemerintah seringkali mengambil tindakan untuk mengatasi fluktuasi harga yang dapat merugikan konsumen dan petani. Misalnya, petani lagi masih masa panen untuk cabai, tapi malah pemerintah membeli barang atau pasokan cabai dari negara lain. Nah, sehingga menyebabkan cabai yang diproduksi oleh negara kita dan oleh para petani mengalami ketidakstabilan dalam proses penjualan. Seperti itu. Kebijakan subsidi untuk komoditas tertentu seperti cabai dapat menurunkan harga di pasar dan menjaga daya beli konsumen. Selain itu, pemerintah juga dapat memberlakukan pembatasan impor untuk melindungi petani dari persaingan harga yang tidak adil, seperti yang saya jelaskan contohnya tadi. Yang kedua, pemerintah juga dapat menetapkan harga eceran tertinggi untuk produk hortikultura tertentu guna mengendalikan lonjakan harga yang tidak wajar yang ada di pasar. Selanjutnya, setelah pemerintah memberikan maklumat atau menyampaikan bahwasanya mereka mengeluarkan kebijakan ini, mengeluarkan kebijakan itu, otomatis ada dampak yang terjadi untuk para petani. Yang pertama, fluktuasi harga yang tajam dapat merugikan petani, terutama yang bergantung pada satu jenis komoditas. Ketika harga tinggi, petani bisa mendapat keuntungan yang besar. Maka sebaliknya, pada saat harga jatuh, mereka bisa mengalami kerugian yang sangat signifikan. Yang kedua, petani kecil yang tidak memiliki akses ke teknologi atau informasi pasar yang baik akan lebih rentan terhadap fluktuasi harga ini. Tanpa perencanaan dan strategi mitigasi risiko, mereka bisa kesulitan menghadapi ketidakpastian yang ada di pasar. Selanjutnya, bagaimana solusi dan bagaimana tanggapan untuk menghadapi fluktuasi tersebut? Yang pertama, diversifikasi tanaman. Salah satu cara untuk mengurangi risiko fluktuasi harga adalah dengan melakukan diversifikasi tanaman. Apa itu? Jika harga komoditas turun, petani bisa mengandalkan komoditas lain yang lebih stabil harganya. Maka, pada saat melakukan penanaman, petani harus melakukan penanaman dengan sistem polikultur, bukan monokultur. Karena mengapa? Dengan sistem polikultur, jika harga suatu tanaman atau satu tanaman dalam masa fluktuasi, maka petani memiliki cadangan tanaman lain yang bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan lainnya.
Yang kedua, asuransi petani. Program asuransi petani dapat membantu petani untuk melindungi hasil pertanian mereka dari kerugian akibat fluktuasi harga atau faktor eksternal seperti bencana alam. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang tidak hanya terus-menerus melakukan impor ataupun ekspor barang dari luar ataupun dari dalam negeri itu sendiri. Yang kedua, teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi pasar memungkinkan petani untuk memantau harga dan tren pasar secara real time, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai kapan menanam dan kapan memasarkan produk mereka, dan kapan produk mereka tersebut laku di pasaran, dan kapan produk mereka tersebut laris di pasaran. Seperti itu. Kita ambil contoh kasus fluktuasi pasar. Yang pertama, contoh fluktuasi harga cabai merah di Indonesia. Yang pertama, musiman. Harga cabai cenderung naik menjelang musim perayaan seperti Lebaran dan Natal seiring dengan peningkatan permintaan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua, cuaca ekstrim. Harga dapat melonjak setelah bencana alam atau cuaca ekstrim seperti banjir atau kekeringan yang mengganggu pasokan. Contohnya di Kabupaten Muara Enim. Ketika banjir, otomatis sayuran, kubis, kol, sawi, bayam itu terkena dampak oleh banjir itu sendiri. Otomatis apabila di pasar, maka harga sayuran tersebut akan naik atau sangat tajam. Yang ketiga, kebijakan impor dan subsidi. Kebijakan pemerintahan terkait impor, cabai atau subsidi untuk petani juga dapat mempengaruhi stabilitas harga. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, fluktuasi pasar produk hortikultura di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrim, perubahan musiman, kebijakan pemerintah, dan permintaan pasar yang tidak stabil. Faktor-faktor seperti perubahan harga yang drastis, ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, serta pengaruh eksternal lainnya, seperti bencana alam atau kebijakan impor, turut berkontribusi dalam fluktuasi harga. Studi kasus tentang harga cabai merah menunjukkan bahwasanya fluktuasi sering terjadi menjelang musim perayaan atau saat cuaca buruk mengganggu pemasokan, yang berimbas pada harga yang sangat melambung atau harga sangat cenderung rendah. Begitu pula dengan harga sayuran dipengaruhi oleh permintaan musiman dan masalah distribusi. Untuk mengatasi fluktuasi ini, diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan distribusi dan ketahanan pangan, serta pengembangan teknologi yang dapat mengurangi dampak yang sangat signifikan terhadap dari cuaca ekstrim dan menjaga stabilitas harga. Dengan memahami penyebab dan ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi, diharapkan para petani dapat menciptakan pasar yang lebih stabil dan menguntungkan bagi diri mereka sendiri, konsumen khususnya, dan pihak-pihak terkait lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fluktuasi pasar produk hortikultura. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.